Shalom, perkenalkan nama saya Idam Kristiani Hareva. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Injili Palembang, tingkat 2 semester 3. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang prinsip teori Vygotsky. Prinsip teori Vygotsky. Teori Vygotsky dikenal sebagai teori sosial kultural, mengemukakan bahwa pembelajaran dan perkembangan kognitif secara seseorang sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya di sekitarnya, di mana Vygotsky percaya bahwa individu belajar paling efektif melalui interaksi dengan orang lain seperti guru, orang tua, teman, dan lain sebagainya. Salah satu prinsip teori Vygotsky ini yang terkenal yaitu zona perkembangan proksimal yang disingkat dengan ZPD, di mana Vygotsky mengatakan bahwa setiap orang mempunyai 2 tingkat kemampuan, di mana tingkat pertama yaitu apa yang dia bisa lakukan sendiri, di mana pada prinsip ini merupakan kemampuan atau keterampilan yang sudah dimiliki seseorang tanpa bantuan orang lain. Bisa dibilang bahwa tingkat ini merupakan tingkat zona nyaman mereka. Di sini seseorang sudah menguasai sesuatu sehingga ia bisa melakukannya dengan percaya diri dan mandiri. Contohnya seorang anak yang sudah mahir membaca huruf dasar yaitu A, B, C. Dia bisa membaca kata-kata sederhana seperti mama, papa tanpa bantuan orang lain. Ini menunjukkan fondasi dari apa yang sudah dikuasai. Kalau tidak ada kemampuan dasar ini, proses belajar lebih sulit. Dan yang kedua yaitu apa yang dia bisa kalau dibantu oleh orang lain, misalnya guru, teman, ataupun mentor. Ini adalah kemampuan yang belum dikuasai sepenuhnya oleh seorang anak, tapi dia bisa mencapainya dengan panduan dan bantuan. Bantuan ini bisa berupa petunjuk, contoh, atau bahkan dorongan emosional dari orang lain. Contohnya, anak yang sudah bisa membaca kata-kata sederhana, kalau dibantu oleh guru, dia mulai belajar membaca kalimat yang lebih panjang lagi, seperti ibu pergi ke pasar. Dengan panduan, anak ini bisa belajar menghubungkan kata-kata yang bisa membaca kalimat yang utuh. Ini adalah tahap di mana pembelajaran sebenarnya terjadi. Bantuan dari orang lain membantu dorongan seseorang melewati batas kemampuan saat ini dan menuju kemampuan yang lebih tinggi lagi. Jarak antara kedua kemampuan itu disebut dengan JPD. Disitulah proses terjadinya. Kalau kita belajar sesuatu yang terlalu mudah, kita cepat bosan. Tetapi kalau terlalu sulit, kita juga frustasi. Di tengah-tengah itulah yang disebut dengan JPD. Dengan bantuan orang lain, kita dapat memiliki dorongan untuk lebih jauh. Meskipun zona perkembangan proksimal ini atau disebut JPD dari Vygotsky memberikan panduan yang kuat untuk memahami proses belajar, ada beberapa alasan yang tidak sepenuhnya setuju dengan prinsip ini, di mana prinsip JPD mengasumsi bahwa pembelajaran terbaik terjadi melalui interaksi sosial ataupun bimbingan. Namun ini dapat membuat seseorang terlalu bergantung pada bantuan eksternal, tergantung pada bantuan orang lain, sehingga kurang percaya diri untuk menyelesaikan masalah sendiri. Dalam jangka waktu yang panjang, ini bisa menghambat pengembangan kemandirian dan kemampuan untuk berpikir kreatif dalam situasi yang penuh tantangan ini. Jadi contohnya dulu saya sangat takut untuk mengendarai sepeda motor tanpa ditemani kakak saya.
Kakak saya selalu membantu saya dengan memberikan petunjuk, mendampingi saya, dan memberikan rasa aman ketika saya belajar mengendarai sepeda motor. Namun ketika kakak saya pergi bekerja dan tidak bisa menemani saya lagi, saya merasa kehilangan kepercayaan diri. Ketika mama saya meminta saya untuk pergi ke pasar, saya menolak karena takut pergi sendiri. Sehingga ketergantungan saya pada bantuan kakak saya membuat saya sulit untuk mencoba mandiri. Baru setelah saya memberanikan diri untuk mengendarai sepeda motor sendiri, saya menyadari bahwa saya sebenarnya sudah mampu melakukannya, sudah mampu mengendarainya. Jadi pengalaman ini mengajarkan saya pentingnya keseimbangan antara bimbingan dan dorongan untuk mencoba sendiri agar kemandirian bisa berkembang. Jadi dalam beberapa kasus juga bantuan yang selalu sering dapat membuat pelajar menjadi kurang menantang, sehingga individu kehilangan motivasi untuk berusaha lebih keras, dan dengan terlebih banyak bantuan individu mungkin tidak belajar untuk menemukan solusi kreatif secara mandiri. Padahal mencari ide itu sendiri seringkali melahirkan pemahaman yang lebih dalam. Meskipun prinsip zona perkembangan proksimal ini yang dibuat oleh Vygotsky membantu kita belajar dengan bantuan orang lain, ada alasan kenapa terlalu banyak bantuan bisa jadi tidak baik. Kalau seseorang selalu terbiasa dibantu, mereka bisa jadi kesulitan untuk melakukan sesuatu sendiri. Mereka jadi tidak punya kemampuan untuk mencari solusi atau berpikir sendiri ketika menghadapi masalah yang lebih besar atau yang lebih sulit. Jadi, teori Vygotsky, khususnya konsep zona perkembangan proksimal, menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses pembelajaran dan perkembangan kognitif. JPD menjelaskan 2 tingkat kemampuan. Yang pertama, apa yang bisa dilakukan seseorang secara mandiri, dan yang kedua tadi, apa yang bisa dicapai dengan bantuan orang lain. Pembelajaran yang efektif terjadi ketika individu berada dalam zona perkembangan proksimal, yaitu dengan bantuan yang didorong mereka melakukan batas kemampuan yang mereka miliki. Namun meskipun bantuan sangat penting dalam proses belajar, terlalu bergantung pada bantuan bisa menghambat perkembangan kemandirian dan kemampuan yang berpikir kreatif. Oleh karena itu, keseimbangan antara bimbingan dan kesempatan untuk mencoba secara mandiri sangat penting dalam mendukung pembelajaran yang optimal. Terlalu banyak bantuan juga dapat membuat individu kehilangan motivasi dan kesulitan dalam menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Baik, sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.